Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara? Perkenalkan, saya Zubaida dari SD Negeri 47 Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Bapak Ibu, alhamdulillah untuk yang sudah lulus tahap verifikasi, kemudian masuk ke tahap simulasi. Nah, di sini informasi yang sudah kita dapatkan bahwa untuk tahap simulasi akan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari sampai dengan 3 Februari 2023. Selanjutnya dilanjutkan di tahapan wawancara pada tanggal 6 Februari sampai dengan 3 Maret. Bapak Ibu, untuk waktu di SIM PKB itu menggunakan WIB. Jadi nanti untuk teman-teman yang berasal dari daerah lain silakan menyesuaikan waktunya. Jadi rajin-rajin mengecek di SIM PKB-nya apabila waktu simulasinya sudah ada, tolong diingat ya Bapak Ibu. Jangan lupa kalau udah ini adalah kebanyakan yang lupa. Jadi pada saat pengecekan di SIM PKB, waktu simulasinya sudah keluar, Bapak Ibu silakan langsung klik konfirmasi kesediaan. Jadi Bapak Ibu tidak mau mengundur waktu atau pindah waktu lagi. Jadi asesor akan tahu bahwa Ibu atau tim pemantau tahu bahwa Ibu Bapak telah menyetujui dengan waktu yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya untuk tahapan simulasi, yang pertama adalah pelaksanaan simulasi dilaksanakan secara daring atau online. Nah, di sini Bapak Ibu nanti jangan salah penafsiran, kita prakteknya nanti tidak ada muridnya. Jadi kita seolah-olah praktiknya itu kita dengan sistem pembelajaran seperti biasa ada murid. Nah, kemudian selanjutnya teks simulasi itu dilaksanakan 15 menit untuk persiapan, kemudian 10 menit itu waktu kita untuk simulasi, dan 5 menit kita waktu untuk wawancara dengan 2 asesor berdasarkan hasil praktik pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, ruangan diharapkan ruangannya harus kondusif ya. Jadi di sini perlu dipertimbangkan jaringan internetnya. Jadi Ibu Bapak tolong dipastikan itu pemilihan tempat yang akan dilaksanakan untuk simulasinya. Bisa Bapak Ibu pilih di sekolah, kemudian bisa juga pilihan yang kedua, pilihannya di rumah. Nah, kalau seandainya pemilihannya di rumah Bapak Ibu, tipsnya yakinkan bahwa pada hari itu kita melaksanakan simulasinya jaringan PLN-nya aman. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba PLN-nya padam. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Selanjutnya hal yang perlu dipertimbangkan kembali, bagaimana kondisi sekeliling. Jadi diusahakan pada saat kita simulasi, pada saat kita praktik, pada saat kita wawancara, kondisi sekitar kita itu aman dari kebisingan. Ya, jadi untuk berikutnya Bapak Ibu, untuk masuk ke simulasi, yang pertama yang harus disiapkan adalah KTP aslinya. Jadi nanti siapkan dalam satu meja itu sudah ada KTP-nya, kemudian RPP yang sudah di-print. Di RPP juga selain RPP yang harus dipersiapkan itu lembar soal, kemudian lembar penilaian. Selanjutnya buku pembelajaran juga bisa dipersiapkan, kemudian spidol, pulpen, dan alat peraganya. Bapak Ibu di sini juga bisa menyiapkan air mineral ya, karena nanti juga kalau insya Allah kalau ketemunya asesornya yang baik semuanya Bapak Ibu ya, nanti diberikan kesempatan juga untuk minum biar nggak seret. Nah Bapak Ibu, mohon izin kembali. Pada saat nanti simulasi semua kelengkapannya sudah siap, seandainya nanti di sekolah itu bisa menggunakan papan tulis di sekolah. Tapi kalau misalnya nanti simulasinya di rumah, kalau punya papan tulis kecil bisa digunakan. Namun bila papan tulis tidak ada, Bapak Ibu bisa gunakan kalender. Jadi di belakang kalender kan itu polos putih, nanti bisa ditempelkan ke dinding, itu bisa menjadi seakan-akan itu papan tulis. Nah, di sini Bapak Ibu
tolong nanti masuk ke Google Meet-nya itu jangan terlalu cepat. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tunggu di situ sudah ada tanda untuk kita masuk. Nah, di sini nanti Bapak Ibu silakan diatur aja jarak antara Bapak Ibu mau simulasi dengan jarak videonya. Jadi nanti Bapak Ibu nanti ada dua ya. Jadi ada persiapkan laptopnya, kemudian persiapkan juga HP untuk kamera. Jadi kamera itu berfungsi, misalnya Bapak Ibu gunakan kamera HP untuk asesor memantau, memastikan bahwa di lingkungan sekitar tempat Ibu praktik itu tidak ada orang lain dan aman. Selanjutnya di kamera laptop pastikan Ibu dan asesor itu jelas ya. Jadi suara asesor bisa Bapak Ibu tangkap ya. Jadi di sini penting sekali Bapak Ibu untuk latihan Google Meet. Jadi nanti kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat nanti sudah simulasi dimulai. Jadi sebelum simulasi silakan dipastikan perangkat elektroniknya benar-benar aman ya. Nah, Bapak Ibu, nanti di saat Bapak Ibu praktik, itu nanti silakan dalam kondisi berdiri ya. Jadi tidak duduk. Nah, jadi tahapan-tahapan dalam simulasi itu nanti ketika Bapak Ibu sudah menangkap layar dan muncul asesor, silakan menyapa para asesornya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga memperkenalkan diri. Selanjutnya Bapak Ibu nanti menunjukkan kartu identitasnya ke layar. Selanjutnya nanti Bapak Ibu nanti disilakan untuk memulai untuk tahapan simulasi. Jadi diusahakan Bapak Ibu, selama Bapak Ibu latihan simulasi mengajar, usahakan kurang dari 10 menit. Mengapa kurang dari 10 menit? Kini akan membiasakan Bapak Ibu pada satu wawancara itu bisa tepat waktunya. Jadi kalau misalnya pada saat latihan, nanti Bapak Ibu terbiasa misalnya waktu 7 menit. Nah, 7 menit Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan. Jadi nanti di saat simulasi kemungkinan Bapak Ibu nggak akan lewat. Karena Bapak Ibu mohon maaf jika waktunya sudah lewat, maka asesor berhak menghentikan simulasi. Jadi sayang sekali kita udah persiapkan dengan matang, ternyata nanti pas jalannya dihentikan sama asesor. Jadi sekali lagi latihan dan terus latihan. Nah, Bapak Ibu, untuk nanti di simulasi keluarkan powernya. Di sini sangat penting. Jadi nanti pada saat pembukaan Bapak Ibu jangan lupa di pembukaan Bapak Ibu harus ucapkan, sebutkan tujuan pembelajarannya. Jadi harus ada persepsinya, kemudian memuat juga tujuan pembelajaran, teknik penilaian yang Bapak Ibu gunakan, itu nanti disebutkan. Kemudian pada saat di kegiatan inti, Bapak Ibu nanti interaksi komunikasi dengan peserta didik itu harus terlihat. Jadi kita seakan-akan bicara bahwa di depan kita memang sudah ada siswanya. Jadi pada saat Bapak Ibu mengarahkan siswa baik untuk berdiskusi misalnya, atau nanti Bapak Ibu memberikan informasi tentang materi yang akan atau latihan yang akan mereka kerjakan, itu memang harus jelas. Kemudian di sini Bapak Ibu ditekankan bahwa yang guru kita itu hanya sebagai fasilitator saja. Jadi yang lebih banyak itu adalah keterlibatan siswanya yang lebih aktif. Dan selanjutnya Bapak Ibu, untuk di tahapan inti di sini kita tekankan bahwa guru hanya sebagai fasilitator. Jadi di sini proses pembelajaran itu harus didominasi dengan keaktifan dari siswa kita. Jadi Bapak Ibu di sini benar-benar pembelajarannya dibuat semenarik mungkin. Jadi kondisikan kelas anak-anak aktif ya.
Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam kegiatan inti, jangan lupa pada saat anak-anak sudah mengumpulkan tugasnya, buat seolah-olah Bapak Ibu sudah menilai hasil kerjanya pada saat itu. Boleh juga seandainya Bapak Ibu guru mau menambahkan pemberian reward kepada anak-anak juga boleh. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, selanjutnya di kegiatan penutup harus ada refleksi. Dan saya ingatkan Bapak Ibu bahwasanya kalau bisa buat pembelajaran itu yang menonjolkan pembentukan nilai-nilai karakter dan budi pekerti anak. Karena menurut saya pembelajaran itu bukan sekedar kita menonjolkan anak yang cerdas, bukan menonjolkan bagaimana anak bisa menyerap ilmu pengetahuan dengan baik, tapi bagaimana kita bisa menunjukkan tuntunan bagaimana kita membentuk karakter mereka. Nah, pada saat nanti Bapak Ibu selesai melaksanakan simulasi mengajar, Bapak Ibu nanti persiapkan diri untuk menjawab pertanyaan dari asesor. Nah, ini tips saya Bapak Ibu, pada saat menjawab pertanyaan dari asesor, kita hanya menjawab apa yang beliau tanyakan, ya. Jadi di sini kita nggak perlu bertele-tele, nggak perlu berpanjang lebar, kita ceritakan aja apa yang mereka minta. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentunya dengan bahasa yang baik. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mengingatkan bahwa nanti di pertanyaan wawancara setelah simulasi itu beberapa pertanyaan diantaranya adalah mungkin yang akan ditanyakan metode atau model pembelajaran apa yang pada saat Ibu simulasi terapkan. Ya, jadi metode atau model pembelajaran. Selanjutnya nanti Bapak Ibu juga tolong diingat-ingat bahwa Bapak Ibu harus menguasai tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang ada di RPP-nya Bapak Ibu tolong dihafalkan. Kemudian nanti mungkin untuk tindak lanjutnya, nanti apa yang Bapak Ibu lakukan, untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik dan yang lainnya. Jadi pesan harapan saya juga Bapak Ibu nanti semuanya sudah siap untuk tahapan simulasi, bahan-bahan atau alat-alat yang akan digunakan sudah dipersiapkan dari jauh hari. Selanjutnya jangan lupa, jangan ketinggalan, nanti tolong berpakaian yang bebas pantas, menyesuaikan, yang bisa bikin Bapak Ibu nyaman nanti pada saat praktik. Jadi sekali lagi butuh ketenangan, Bapak Ibu harus bisa mengontrol emosi, karena di sini sekali lagi yang kita hadapi asesornya. Kita berdoa sama Allah semua asesor yang kita hadapin ini ya Bapak Ibu ya, ramah, kemudian bisa berinteraksi dengan kita dengan enak. Tapi jikalau seandainya Bapak Ibu menemui asesor yang agak tegas, itu jangan diambil negatifnya. Jadi kita anggap positifnya aja. Inilah proses yang harus kita hadapi. Jadi sekali lagi saya selalu berharap Bapak Ibu di CGP 8, 9, dan 10 bisa lolos. Kemudian di tahapan wawancara juga bisa dilalui dengan baik. Dan ini saja mungkin tips dari saya untuk menghadapi simulasi calon guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10. Baiklah Bapak Ibu, nanti mungkin saya akan buat video lagi tentang simulasinya ya, video simulasi pembelajaran dan video untuk tahap wawancara. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, insya Allah kita bisa.